Pernah berpikir musuh yang paling besar dalam hidup Anda, ada hidup kita semua, itu siapa sih sebenarnya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Anda semua yang sudah menonton program Ada Apa Ya dari Laki-Laki Channel, ya, baik itu melalui YouTube ataupun melalui podcast. Ya, dalam kali ini saya akan memberitahukan bahwa siapa musuh terbesar dalam hidup kita. Bisa tebak siapa? Mungkin bagi beberapa dari kita selalu menyalahkan orang lain, ya. Orang tua kita yang tidak memberikan izin seperti ini. Terus kedua, mungkin kekasih kita, ya, pacar. Terus mungkin juga akhirnya pasangan hidup yang tidak mendukung. Atau kadang-kadang menyalahkan anak, ya. Atau menyalahkan orang lain, bos kita. Atau menyalahkan rekan kerja kita. Sebenarnya bukan itu musuh kita, ya. Musuh kita tidak lain dan tidak bukan adalah satu yang namanya ego, ya. Egoisme. Kenapa musuh kita egoisme? Karena kalau seseorang yang mempunyai ego yang besar sekali, ya, besar sekali, yang tidak bisa dikontrol, akhirnya apa? Karena ego terlalu besar, ego itu seperti merasa sendiri yang paling hebat, merasa sendiri yang paling cantik, paling ganteng, merasa yang paling kaya, yang paling pinter, yang pokoknya paling ya, di antara 7 miliaran orang ini Anda yang paling number one, ya. Itu adalah ego yang memang egalomania, saya nggak tahu apa istilahnya. Nah, karena dengan ego yang sangat besar itu akhirnya apa? Larinya ke menjadi sombong, arrogant, ya. Menjadi sombong karena kita melihat kelebihan-kelebihan kita dibanding daripada orang lain. Tapi seseorang itu pasti ada kelemahan, ya. Di balik kelebihan, kekuatan ada juga kelemahan dan kekurangan. Nah, setelah dari ego larinya ke arrogant, sombong. Kalau setelah arrogant akhirnya menjadi apa? Self-centered. Self-centered itu memikirkan hanya sendiri, ya. Apa untungnya buat saya? Apa baiknya untuk saya, ya? Kalau kita menjumpai orang seperti ini, apa yang sikap kita terhadap mereka ini? Kita sebel, ya, kesel, enek ngeliatnya, benci lah, ya. Ini orang pikirin sendiri mulu. Lu pikir dunia milik lu sendiri. Nah, setelah self-centered, akhirnya apa? Orang ini makin lama makin menjadi monster, ya, yaitu yang sangat menakutkan karena hanya dia melihat dunia itu semua harus melayani dia dan dunia itu adalah milik dia dan dia ada feel entitlement. Nah, dari sebagai monster yang begitu besar ini dipelihara, ya, akhirnya menjadi apa? Orang ini yang menjadi tidak disukai, ya. Kalau menjadi orang yang tidak disukai, ya, mungkin Anda disukai karena apa? Karena mungkin Anda ada kekuasaan, ada uang, tapi secara pribadi tidak ada yang suka dengan Anda. Karena satu, mungkin karena terlalu self-centered, jadi monster adalah bicaranya kasar, ya, selalu menghina, selalu selalu mengkomplain, ya, selalu maunya dilayani dan tidak mau mendengar, maunya ngomong terus. Karena akhirnya menjadi orang yang tidak disukai, akhirnya apa? Tidak ada yang mendekat kepada Anda. Dekat pun itu karena hanya semu saja, hanya di permukaan, karena mereka melihat ada benefit yang akan didapat dari Anda, ya. Jadi makanya yang musuh yang paling utama adalah egoisme itu yang harus dikalahkan. Jadi dari ego larinya ke arrogant, dari arrogant larinya ke self-centered, dari self-centered larinya menjadi monster, dari monster akhirnya menjadi dislike, ya, tidak disukai. Bagaimana caranya? Ya, harus dikontrol egoisme. Pikirkan bahwa Anda itu ya bukan satu-satunya, ya, bukan yang Kita lebih baik terapkan sesuatu yang namanya rendah hati dan murah hati. Otomatis dengan ada karakter rendah hati dan murah hati, orang lebih suka dan hidup Anda pasti jauh lebih menyenangkan dan lebih bahagia. Hope this one you find it very useful and helpful, and thank you for watching, and all is well. Bye.